121006 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kali ini saya ingin membuat video presentasi dengan judul Dampak COVID-19 terhadap pembelajaran di dunia perkuliahan. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Hajjah Andi Hasrianti SSMPD yang telah membimbing saya selama 1 semester ini. Untuk itu, sebelum memasuki dampak-dampak COVID terhadap pembelajaran di dunia perkuliahan, di sini saya ingin menjelaskan sedikit pengertian dari coronavirus itu sendiri. COVID adalah kumpulan virus di mana ia dapat menginfeksi sistem pernafasan. Virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, tetapi bukan hanya pernapasan ringan, tetapi infeksi pernapasan berat juga seperti infeksi paru-paru atau biasa disebut dengan pneumonia. Virus corona adalah virus yang tidak terduga gejalanya, bahkan penyebabnya bisa berasal dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Karena apabila virus ini sudah terdapat pada diri manusia, itu bisa menurunkan imunitas tubuh manusia serta itu mudahnya penyebaran virus corona itu sendiri antara manusia dengan manusia lain. Bahkan terkadang penularannya itu bisa berasal dari percikan dahak manusia dengan manusia. Selanjutnya yaitu gejala COVID-19. Gejala penyakit virus corona muncul 2 atau 14 hari setelah terpapar. Keadaan setelah terpapar atau sebelum dapat dialami dengan gejala yang disebut dengan masa inkubasi. Adapun gejala COVID ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gejala umum dan gejala tidak umum. Adapun gejala umum COVID-19 antara lain yaitu yang pertama demam tinggi mencapai 38 derajat Celcius, yang kedua batuk kering, yang ketiga sakit atau sesak di dada, yang keempat lebih mudah merasa kelelahan. Adapun gejala tidak umum COVID-19 antara lain yang pertama gangguan sistem pencernaan atau biasa disebut dengan diare, yang kedua sakit kepala, yang ketiga konjungtivitis atau mata memerah, yang keempat hilangnya kemampuan merasa, yang kelima hilangnya kemampuan mencium bau atau biasa disebut dengan anosmia, yang terakhir yaitu ruam pada kulit. Tanda dan gejala serius COVID-19 yang lainnya juga yaitu yang pertama mata merah, yang kedua mata bengkak, yang ketiga pingsan, yang keempat radang, yang kelima batuk berdarah. Selanjutnya yaitu sumbatan bekuan darah, kejang, masalah jantung, serta gangguan atau kerusakan pada hati. Tanda-tanda peringatan darurat COVID-19 menurut WHO dan CDC antara lain yaitu kesulitan bernafas, nyeri dada yang menetap atau rasa tertekan di dada, rasa kebingungan yang mendadak, ketidakmampuan untuk membangun atau mempertahankan kesadaran. Yang terakhir yaitu wajah ataupun bibir itu mulai membiru. Selanjutnya yaitu kehidupan mahasiswa saat pandemi COVID-19. Pembelajaran online ini terjadi pada masa pandemi COVID-19. Mahasiswa atau pelajar melakukan pembelajaran online demi melanjutkan proses belajar mengajar. Kehidupan mahasiswa pada saat COVID-19 ini dapat dilihat bahwa semua aktivitas kampus dilakukan secara online atau di rumah masing-masing, baik proses belajar mengajar, organisasi, sempro, webinar, seminar, bahkan wisuda pun dilakukan secara online. Hal ini terjadi di saat pandemi COVID itu semakin marak di Indonesia. Oleh sebab itu, semua aktivitas kampus dilakukan dengan cara online untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kehidupan mahasiswa
mahasiswa sebelum terjadinya COVID-19 serta sesudah munculnya COVID-19 itu sangat jauh berbeda, karena proses belajar mengajar sebelum COVID terjadi itu dilakukan secara tatap muka atau offline, sedangkan setelah munculnya COVID-19 itu proses belajar mengajar dilakukan via online melalui via Zoom, Google Meet, atau bahkan kadang ada juga via WhatsApp, kelas meeting, atau juga via email. Biasa mahasiswa ditugaskan untuk mengirim tugas via email. Cara begini itu sebenarnya tidak efisien, karena sebagian mahasiswa itu menggampangkan kuliahnya. Mengapa demikian? Karena saya berpengalaman sendiri bahwa terkadang mahasiswa itu menganggap santai, bisa dia melakukan kuliah di perjalanan atau bisa dia melakukan perkuliahan secara lagi tidur atau baring gitu. Karena kan kalau via Zoom itu kadang bisa tidak aktifkan kamera, bisa menonaktifkan kamera, kadang juga pastinya tidak mengaktifkan mic di Zoom itu. Itu sebabnya banyak mahasiswa masih tidak bisa mengatur waktu dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Berikut ini adalah dampak-dampak atau kendala yang dialami mahasiswa selama pandemi COVID sebagai berikut. Pertama yaitu semua kegiatan dilakukan secara online. Dapat dilihat bahwa semua kampus ditutup, bahkan proses belajar mengajar, seminar, webinar, sidang akhir, organisasi, bahkan wisuda pun dilakukan dengan cara online. Bukan libur sebenarnya, tetapi dilakukan secara online di rumah masing-masing. Karena ini cara atau upaya dalam mengatasi penyebaran virus corona itu sendiri. Yang kedua yaitu mental mahasiswa yang menjadi korbannya. Maksudnya di sini yaitu banyak mahasiswa yang mengalami stres atau kebingungan akan apa yang dilakukan selama proses belajar mengajar secara online ini, karena mereka bingung akan hal perkuliahan, tugas kuliah, ataupun pekerjaan rumah. Itu sebabnya banyak mental mahasiswa itu yang terganggu. Mereka bingung mengatur waktu dengan baik dan benar itu seperti apa, karena sebelumnya kan mahasiswa itu melakukan proses perkuliahan itu secara langsung. Otomatis apabila ia melakukan perkuliahan, ada jam kuliah, otomatis mereka tuh ke kampus. Itu sebabnya mereka masih bisa menempatkan waktunya pekerjaan rumah kapan dan waktunya untuk berkuliah, untuk melanjutkan pendidikan itu kapan. Selanjutnya yang ketiga yaitu susahnya mencari pekerjaan untuk mahasiswa yang baru lulus. Sebenarnya bukan hanya mahasiswa itu sendiri yang susah atau berdampak pada COVID-19 ini, tetapi mahasiswa yang baru lulus itu juga mengalami kendala akan hal mencari pekerjaan. Mengapa demikian? Karena banyaknya lowongan pekerjaan yang tutup. Maksudnya karena untuk mengurangi penyebaran COVID-19 itu dilakukannya stay at home atau tetap di rumah. Jadi banyak tempat pekerjaan itu yang tutup atau tidak dibuka karena takutnya di toko atau di tempat-tempat yang biasanya itu ada pekerjaan atau karyawan pegawai gitu dapat mudahnya itu virus menyebar luas. Itu sebabnya banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang tidak bisa menerima karyawan, karena ya itu dilihat lagi kembali banyaknya perusahaan yang ditutup juga untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Dampak COVID-19 bukan hanya itu, tetapi ada juga yang keempat yaitu sulitnya mengakses jaringan. Di sini dapat dilihat bahwa tidak semua mahasiswa itu tinggal di daerah-daerah yang mudah mengakses jaringan. Terkadang ada mahasiswa yang tinggal di pelosok atau di daerah yang memang sulit mengakses jaringan. Itu sebabnya banyak mahasiswa mengeluh akan jaringan itu sendiri. Karena kan pada saat COVID ini muncul, semua pembelajaran atau semua aktivitas mahasiswa itu dilakukan via Zoom, via WA, via Google Meet, bahkan ya bisa disebut dengan via online lah. Tapi ada beberapa mahasiswa yang terkendala akan jaringan. Itu sebabnya kadang mahasiswa itu kurang komunikasi terhadap dosen. Itu kadang membuat dosen itu jadi tidak mood dalam mengajar karena mahasiswanya terkendala akan jaringan.
dampak selanjutnya yaitu sulitnya mahasiswa membayar UKT. Mengapa demikian? Karena sebagian orang tua dari mahasiswa itu sendiri mengalami PHK atau putus hubungan kerja di perusahaannya. Itu sebabnya jadi orang tua itu bingung bagaimana caranya untuk membiayai anaknya kuliah. Itu sebabnya banyak mahasiswa yang masih terkendala akan pembayaran UKT. Mengapa demikian? Karena pada saat pandemi COVID ini muncul, perekonomian di Indonesia itu sangat menurun pesat. Maksudnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang mengurangi karyawannya, pegawainya. Itu sebabnya banyak juga orang yang terlantar atau susah dalam mencari pekerjaan. Karena kan pada saat COVID-19 ini muncul, semua kegiatan di luar rumah itu dihentikan atau ditutup sementara karena untuk mengurangi penyebaran COVID-19 itu sendiri. Itu sebabnya sebagian mahasiswa itu terkendala akan jaringan. Tetapi seharusnya jika kita sebagai mahasiswa tuh harus antisipasi. Maksudnya kayak kita bisa mendaftar beasiswa itu dari luar, tapi tidak semua orang kan di sini mengerti akan mengurus beasiswa itu sendiri. Selanjutnya yaitu dampaknya banyaknya biaya yang keluar untuk membeli paket internet. Sebenarnya bisa dilihat bahwa di kampus saya sendiri itu ada kuota pemerintah, tapi di sini tidak semua mahasiswa mendapatkan kuota pemerintah. Itu sebabnya banyak juga mahasiswa yang mengeluh akan itu. Karena kan bisa dilihat banyak juga mahasiswa yang terkendala UKT, otomatis dia juga susah membayar atau membeli kuota internet itu sendiri. Karena kan kalau melakukan perkuliahan via Zoom, via Google Meet, itu tuh harus membutuhkan data atau paket atau kuota internet itu lebih banyak dari sebelum terjadinya COVID-19 ini. Selain dampak negatif pada COVID-19, juga terdapat dampak positif yang dapat dirasakan mahasiswa selama ini. Berikut ini adalah beberapa dampak positif dari COVID-19. Yang pertama itu meningkatnya penggunaan teknologi. Dapat dilihat bahwa tidak semua mahasiswa itu mengalami, maksudnya tidak semua mahasiswa itu memahami akan teknologi. Di sini semenjak pembelajaran online dimulai, mahasiswa itu mulai belajar bagaimana itu menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Karena sebelum pandemi COVID itu muncul, mahasiswa menggunakan HP, laptop itu sesukanya dia aja. Bahkan kadang laptop itu hanya digunakan saat ada tugas atau melakukan hal-hal yang penting di kampus saja. Selain itu laptop itu tidak digunakan kembali. Begitupun pada gadget atau handphone. Banyak generasi muda itu yang hanya menggunakan HP itu untuk bersosial media atau untuk game saja, tapi tidak digunakan untuk belajar. Karena mungkin pola pikir mereka masih ini HP buat untuk sosial media saja atau untuk main game saja, tapi tidak memikirkan akan untuk belajar. Itu sebabnya pada saat pandemi COVID ini banyak mahasiswa yang memahami bahwa ternyata HP dan laptop ataupun teknologi lain itu bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Itu sebabnya ada juga dampak positif dari COVID-19 ini. Yang kedua yaitu membuat mahasiswa lebih mandiri dalam proses belajar mengajar. Maksudnya di sini yaitu sebelumnya pada masa sebelum terjadinya COVID-19 ini kan mahasiswa itu masih bergantung pada dosen atau butuh arahan masih pada dosen. Tapi pada saat pandemi COVID ini semua kegiatan kampus ditutup, jadi otomatis tugas ataupun proses belajar mengajar itu dilakukan via online. Itu sebabnya jika dosen itu masuk kepada mata kuliahnya, dosennya itu memberikan tugas, disuruh mahasiswanya itu mengembangkan sendiri apa yang dia pahami dari apa yang telah dikasih dosen itu. Tidak perlu arahan dosen terlalu banyak, tapi di sini mahasiswa dilihat bahwa bagaimana dia melakukan sendiri, maksudnya melakukan proses belajar mengajar itu sendiri, mengerjakan tugas dengan baik. Pokoknya kesadaran diri lebih ditingkatkan di sini, membuat mahasiswa itu lebih mandiri. Karena tidak selamanya mahasiswa itu bergantung pada dosen. Kita juga kan kuliah juga untuk apa kedepannya itu. Akibatnya sebenarnya ada juga dampak positif dari COVID-19 ini, yaitu yang pertama tadi
meningkatkan penggunaan teknologi, dan yang kedua membuat mahasiswa lebih mandiri dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi COVID-19 di ranah perkuliahan. Dalam upaya pencegahan penyebaran virus ini, masyarakat dunia khususnya Indonesia menerapkan physical distancing atau social distancing. Semua aktivitas kampus dilakukan secara online. Selain itu ada beberapa upaya untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Antara lain yang pertama yaitu tidak melakukan perkuliahan secara langsung. Yang kedua, tetap melakukan atau tetap menggunakan masker sebelum keluar rumah. Jadi pada saat keluar rumah itu sudah mengenakan masker karena penyebaran virus corona ini bisa menyebar melalui udara. Selanjutnya yaitu menerapkan social distancing, jaga jarak dengan orang lain, selalu minum vitamin atau makanan yang bergizi. Selain itu, upaya mengatasi COVID-19 juga dengan cara mensterilkan semua tempat atau lokasi-lokasi yang ada di sekitaran kampus. Selanjutnya yaitu memastikan seluruh staf-staf kampus itu sudah divaksin atau tidak, bahkan divaksinnya itu sudah 2 kali atau belum. Usahakan vaksinnya sudah 2 kali agar bisa dimudahkan dalam pengurusan apapun itu di dalam kampus. Selanjutnya, jika tubuh sudah merasa tidak nyaman, usahakan periksa ke dokter atau bisa tes swab, antigen atau PCR atau bisa tes rapid. Tapi sekarang itu sudah mulai swab, antigen dan PCR, karena kalau tes rapid itu sendiri tuh sudah kurang berpengaruh pada COVID itu sendiri, karena banyak orang yang tidak positif COVID tapi pada saat tes rapid ia reaktif. Itu sebabnya lebih baik langsung swab dibanding harus rapid dulu. Selain itu juga ada kita disuruh pemerintah untuk menerapkan stay at home atau tetap di rumah. Upaya stay at home ini upaya salah satunya yang bisa benar-benar mengurangi penyebaran COVID-19. Selain itu juga tidak melakukan kegiatan atau tidak mendatangi tempat-tempat yang ramai. Itu sebabnya banyak tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang mudah atau yang biasa dikunjungi orang-orang itu ditutup sementara waktu, karena itu untuk mengurangi atau sebagai upaya mengatasi COVID-19 itu agar tidak semakin meluas, karena banyak manusia yang sudah memiliki penyakit dalam atau penyakit bawaan, sehingga pada saat dia kena penyakit itu banyak yang mengira ia meninggal atau ia meninggal itu karena COVID sendiri, padahal sebenarnya bukan karena COVID itu sendiri, tapi ada penyakit bawaannya. Itu sebabnya tetap bersikap bersih dalam melakukan apapun itu, dan jangan mudah jangan mudah menempelkan pada mata, hidung atau mulut, karena kita nggak tahu tangan kita ini habis memegang apa, karena siapa tahu barang yang habis kita pegang itu ada virus di dalamnya. Sebabnya kita harus tetap melakukan atau mencuci tangan sebelum atau sesudah beraktivitas. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan itu datang dari saya, dan bila ada kebenaran itu